Hai semua, selamat datang di channel Pace Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 11 raja saham di 11 sektor yang berbeda. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Bursa Efek Indonesia membagi saham berdasarkan beberapa sektor bisnis perusahaan. Ada yang bergerak di bidang energi, finansial, consumer, dan masih banyak lagi. Nah, dari sektor-sektor tersebut, pernahkah kamu berpikir, saham apakah yang punya size paling besar di sektor itu? Nah, di video ini, Mimin mau bahas 11 saham yang menjadi raja di sektornya masing-masing. Tolak ukur yang digunakan adalah jumlah ekuitas. Artinya, 11 saham ini punya jumlah ekuitas terbesar di sektornya. Namun seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit, dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Selalu disclaimer on. Oke, sekarang langsung saja kita bahas. Pertama, sektor energi. Saham yang punya ekuitas terbesar di sektor ini adalah Adero. Perusahaan ini listing pada tahun 2008 dengan jumlah ekuitas 4,57 miliar dolar. Untuk pencapaian laba, saham ini berhasil mencetak peningkatan EPS dibandingkan periode sebelumnya. Adero juga membagi dividen dengan yield 5,01%, sedangkan untuk valuasinya, perusahaan ini punya PER 4,45 kali dengan PBV 1,56 kali. Dari rasio keuangan, saham ini punya ROE 35,04% dengan DER 59,58%. Dari sisi kinerja harga saham, perusahaan ini menghasilkan peningkatan harga sebanyak 42,22%. Kedua, sektor basic materials. Saham yang punya ekuitas terbesar di sektor ini adalah BRPT. Perusahaan listing pada tahun 1993 dengan jumlah ekuitas 1,75 miliar dolar. Untuk pencapaian laba, saham ini berhasil mencetak peningkatan EPS dibandingkan periode sebelumnya. BRPT juga membagi dividen dengan yield 0,32%, sedangkan untuk valuasi, perusahaan ini punya PER 50,75 kali dengan PBV 3,16 kali. Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya ROE 6,24% dengan DER 284%. Dari sisi kinerja harga saham, perusahaan ini menghasilkan penurunan harga sebanyak 1,17%. Ketiga, sektor industrial. Saham yang punya ekuitas terbesar di sektor ini adalah ASI. Perusahaan listing pada tahun 1990 dengan jumlah ekuitas 179 triliun. Untuk pencapaian laba, saham ini berhasil mencetak peningkatan EPS dibandingkan periode sebelumnya. ASI juga membagi dividen dengan yield 0,65%. Sedangkan untuk valuasi, perusahaan punya PER 10,29 kali dengan PBV 1,58 kali. Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya ROE 15,32% dengan DER 88,07%. Dari sisi kinerja harga saham, perusahaan ini mengalami peningkatan harga sebanyak 22,81%. Keempat, sektor consumer non-cyclicals. Saham yang punya ekuitas terbesar di sektor ini adalah INDF. Perusahaan listing pada tahun 1994 dengan jumlah ekuitas 48 triliun. Untuk pencapaian laba, saham ini berhasil mencetak peningkatan EPS dibandingkan periode sebelumnya. INDF juga membagi dividen dengan yield 4,28%, sedangkan untuk aspek valuasi, perusahaan ini punya PER 7,47 kali dengan PBV 1,18 kali. Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya ROE 15,83% dengan DER 192%. Dari sisi kinerja harga saham, perusahaan ini menghasilkan peningkatan harga sebanyak 2,37%. Kelima, sektor consumer cyclicals. Saham yang punya ekuitas terbesar di sektor ini adalah KPIG. Perusahaan listing pada tahun 2000 dengan jumlah ekuitas 24 triliun. Untuk pencapaian laba, saham ini masih menghasilkan penurunan EPS dibandingkan periode sebelumnya. KPIG tidak membagi dividen. Sedangkan untuk valuasi, perusahaan punya PER 36,64 kali dengan PBV 0,30 kali. Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya ROE 0,81% dengan DER 26,55%. Dari sisi kinerja harga saham, perusahaan menghasilkan penurunan harga sebanyak 5,32%. Keenam, sektor healthcare. Saham yang punya ekuitas terbesar di sektor ini adalah KLBF. Perusahaan listing pada tahun 1991 dengan jumlah ekuitas 20 triliun.
Untuk pencapaian laba, saham ini berhasil mencetak peningkatan EPS dibandingkan periode sebelumnya. KLBF juga membagi dividen dengan yield 2,11%, sedangkan untuk valuasi, perusahaan punya PER 22,67 kali dengan PBV 3,74 kali. Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya ROE 16,48% dengan DER 24,28%. Dari sisi kinerja harga saham, perusahaan ini tidak mengalami perubahan harga di tahun ini. Saham ketujuh, sektor finansial. Saham yang punya ekuitas terbesar di sektor ini adalah BBRI. Perusahaan listing pada tahun 2003 dengan jumlah ekuitas 272 triliun. Untuk pencapaian laba, saham ini berhasil mencetak peningkatan EPS dibandingkan periode sebelumnya. BBRI juga membagi dividen dengan yield 3,92%. Sedangkan untuk aspek valuasi, perusahaan punya PER 13,86 kali dengan PBV 2,48 kali. Dari rasio keuangannya, saham ini punya ROE 17,88% dengan DER 504%. Dari sisi kinerja harga saham, perusahaan ini menghasilkan peningkatan harga sebanyak 8,27%. Kedelapan, sektor properties and real estate. Saham yang punya ekuitas terbesar di sektor ini adalah BSDE. Perusahaan listing pada tahun 2008 dengan jumlah ekuitas 31 triliun. Untuk pencapaian laba, saham ini berhasil mencetak peningkatan EPS dibandingkan periode sebelumnya. BSDE tidak membagi dividen. Sedangkan untuk aspek valuasi, perusahaan punya PER 14 kali dengan PBV 0,61 kali. Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya ROE 4,40% dengan DER 86,69%. Dari sisi kinerja harga saham, perusahaan ini menghasilkan penurunan harga sebanyak 8,91%. 9. Sektor teknologi. Saham yang punya ekuitas terbesar di sektor ini adalah EMTK. Perusahaan listing pada tahun 2010 dengan jumlah ekuitas 28 triliun. Untuk pencapaian laba, saham ini berhasil mencetak peningkatan EPS dibandingkan periode sebelumnya. EMTK tidak membagi dividen. Sedangkan untuk aspek valuasi, perusahaan punya PER 27,16 kali dengan PBV 5,40 kali. Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya ROE 19,88% dengan DER 15,66%. Dari sisi kinerja harga saham, perusahaan menghasilkan peningkatan harga sebanyak 10,09%. 10. Sektor infrastructure. Saham yang punya ekuitas terbesar di sektor ini adalah TLKM. Perusahaan listing pada tahun 1995 dengan jumlah ekuitas 127 triliun. Untuk pencapaian laba, saham ini masih menghasilkan penurunan EPS dibandingkan periode sebelumnya. TLKM juga membagi dividen dengan yield 3,89%. Untuk aspek valuasi, perusahaan punya PER 17,49 kali dengan PBV 3,35 kali. Sedangkan dari sisi rasio keuangan, saham ini punya ROE 19,16% dengan DER 98,69%. Dari sisi kinerja harga saham, perusahaan menghasilkan peningkatan harga sebanyak 6,93%. Ke-11, sektor transportation and logistik. Saham yang punya ekuitas terbesar di sektor ini adalah SMDR. Perusahaan listing pada tahun 1999 dengan jumlah ekuitas 322 juta dolar. Untuk pencapaian laba, saham ini berhasil mencetak peningkatan EPS dibandingkan periode sebelumnya. SMDR juga membagi dividen dengan yield 0,37%. Sedangkan untuk aspek valuasi, perusahaan punya PER 2,64 kali dengan PBV 1,91 kali. Dari rasio keuangannya, saham ini punya ROE 72,52% dengan DER 140%. Dari sisi kinerja harga saham, perusahaan menghasilkan peningkatan harga sebanyak 170,35%. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini kesimpulannya. 1. AC menjadi saham tertua di mana listing sejak tahun 1990. 2. BBRI menjadi saham dengan jumlah ekuitas terbesar di Indonesia dengan jumlah 272 triliun. 3. ADRO menawarkan dividen yield tertinggi dengan persentase 5,01%. 4. SMDR punya valuasi PER terendah dan BSDE punya valuasi PBV terendah. 5. SMDR menghasilkan kenaikan harga tertinggi selama tahun 2022 di mana naik sebanyak 170%. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya.
Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Thank you.